Kalau dia Tuhan yang Maha Kuasa, ngapain dia menumpangkan dirinya di dalam rahim seorang perempuan yang dimana manusia itu diciptakannya? Sementara di sini sudah aplikasi Alkitab Sabda. Loh, aku aja nggak pernah menggunakan itu karena apa? Nggak cocok, terjemahan mereka itu nggak sesuai dengan original teks. Bimo dong, Bimo lah. Nona, Taha 14 itu justru di mana di situ Allah berkata itu nama, nggak ada. Tapi kamu menafsir sendiri itu nama. Di mana di situ dikatakan aku Allah itulah namaku? Ada? Kan nggak? Islam ganteng-ganteng ya. Islam ganteng-ganteng Bib ya. Nora Ritono buka kamera. Iya sabar ya Allah ya Robi. Dikana, kamu lihat nggak? Kamu lihat? Aku pakai hijab dulu, wajib. Kalau kamu nggak wajib. Kayak gini nih. Kana. Silakan aja dulu dengan Emang oke, nanti jadi pindah topik. Nanti saya tanya itu samamu ya. Nora. Mikana. Apa mau tanya? Bisa lu, Mikana. Kamu pernah nonton film Yesua Hamasya? Shalom Bang Yoel. Brewoknya kayak saya. Oke gini, Aidil. Satu-satu dulu ngomong, saudaraku. Ini si Aidil ini ngomong terus nih, Ustadz Aidil ini. Ustadz Aidil, bentar dulu. Sabar dulu Ustadz Aidil ya. Dari tadi kan saudara Ustadz Aidil mendoakan saya masuk Islam. Udahlah Mikana masuk Islam. Baik, kalau Ustadz Aidil bisa menjawab pertanyaan saya, tolong jawab Ustadz. Saya nggak ngajak apa masuk bukti Islam. kemahakuasaan? Saya nggak ngajak masuk Islam, tapi saya doakan ya kamu ya. Gitu saya bilangnya. Tadi kamu bilang udah Mikana kamu masuk Islam saja. Kenji, kan? Baru Saya yang nyuruh habis nggak jelas sih. Makanya saya nyuruh masuk Islam gitu supaya kamu nggak keder gitu aja. Ya udah, di sini ada 5 orang Muslim. Sebentar dulu. Yesua Hamasya mencabut jiwanya sendiri, artinya mencabut roh kodes kan di dalam jiwanya. Itu bagaimana kisahnya itu? Yang memetongkan dirinya dia sendiri, yang mencabut jiwanya ketika sehingga dia metong, itu kan Yesua Hamasya sendiri. Ya iyalah, karena dia itu pemilik kehidupan. Tidak ada yang berkuasa mengambil nyawa Tuhan Yesus Hamasya. Paham. Logisnya di mana? Jiwanya diambil oleh jiwanya sendiri. Gitu. Logisnya, artinya dia maha kuasa, dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas alam maut. Nah, pertanyaan saya Aidil, sebentar sabar dulu. Gimana nih? Gak kondusif diskusinya kayak gini. Kita menjawab, ngomong terus. Belum selesai ini. Kan yang berkuasa memetongkan dan menghidupkan orang metong itu Yesua Hamasya. Nah, betul, saya yang memetongkan Yesua Hamasya itu adalah Yesua Hamasya. Yesua Hamasya itu sendiri. Roh di dalam jiwanya, roh yang dicabut itu roh siapa? Roh dia sendiri sebenarnya. Kodes berarti. Roh Al-Kodes. Rumah mewah. Maaf. Kalau sebentar, Bang, wait, sebentar. Bang, kalau Abang metong itu jiwa Abang itu masih melekat di dalam tubuh atau keluar di dalam tubuhmu? Saya bukan Rehol Kodes, saya bukan Yesua Hamasya. Bukan saya tanya, yang kamu punya jiwa nggak? bukan punya jiwa nggak? Iya, saya bukan Kamu punya jiwa nggak? Kamu punya jiwa nggak? Saya kalau cabut nyawa saya mati. Kamu punya jiwa nggak? Saya tanya, kamu punya jiwa dan roh nggak? Ada, roh namanya. Kalau cabut mati saya, udah nggak hidup lagi saya. Oke, roh kamu masih melekat di tubuhmu atau keluar dari tubuhmu? Saya tanya. Keluar, itu kamu pakai peci, kamu pakai mau sholat kamu, ya Wel? Enggak, maksudnya kau jawab saya dulu. Rohmu itu keluar dari jasadmu enggak? Kau nampakkan kameramu dulu, kau lagi merokok itu jangan pusing ah. Enggak lah ini. Kalau pusing merokok. Jawab dulu. Saya nih. Jawab dulu. Apa? Rohmu keluar dari jasadmu atau rohmu juga ikut metong sama jasadmu? Nggak tahu saya, itu urusan Tuhan saya. Allah Ta'ala yang maha tahu. Saya nggak tahu, kalau sudah mati, cabut roh udah mati. Ya, kalau kau nggak tahu, kami juga nggak tahu. Tetapi Tuhan kami, Elohim kami berkuasa untuk itu konsep untuk mencabut roh dan jiwa manusia. Ya, masih bagus Mikana tadi. Konsep ketuhanannya itu jelas. Kalau nggak jelas, kami nggak tahu proses gimana. Itu nggak jelas ketuhanannya. Hilang dalam prinsip ketuhanan itu hilang itu. Harus jelas. Kalau konsep ketuhanan itu wajib jelas. Kalau dia punya kuasa atas sesuatu, maka kekuasaannya harus dijelaskan. Kita harus paham. Jelas berkuasa. Ya makanya Ustadz Aidil yang saya tanya. Ketika saya tanya Mbak Mikana yang cantik jelita ini, siapa yang mencabut Yesua Hamasya? Ya Yesua Hamasya sendiri. Apa yang dicabut, roh Kodes atau roh apa? Roh Kodes yang dicabut. Berarti Yesua Hamasya. Ya udah digini, diam dulu Ustadz Aidil biar saya jelasin. Alah Loh, sebenarnya Ustadz Aidil mau mendengarkan jawaban atau mau ngerucus di sini? Sejak kapan saya panggil? Oh, bukan Ustadz? Rumah mewah. Dia bukan Ustadz, dia Baba Shanuda dia. Iya. Rumah mewah itu dia keluar dari aplikasi, dia lagi ngerokok itu. Coba tampilin wajahnya biar ngobrol. Ada nggak? Iya. Jangan ada kelihatan asap tadi Ustadz. Ini Muslim pada ganteng semua ya? Pada ganteng semua Muslim ya? Mantap. Mantap.
Iya, karena kalian diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Oke, begini ya Ustadz Aidil. Ya. Tuhan Yeshua HaMashiach itu adalah sang pencipta yang berkuasa atas kematian. Nah, ini kenapa nih Samurai Kenji? Kamu melakukan pelanggaran apa ini? Pas saya Disuruh remove. Remove dulu. ada yang Tadi kelihatan tanganmu sih, apa kali? Goyang-goyang, nggak boleh goyang-goyang di TikTok Satu ini. Yesua di sini sama si Yasin satu dia tuh. Marah nih. Oke, gini Ustadz Aidil. Tadi kan saya sudah sampaikan, hanya Tuhan Yeshua HaMashiach yang terbukti berkuasa atas kematian, terbukti berkuasa atas segala sesuatu, dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Nah, saudara tadi mengajak saya masuk Islam, mendoakan saya masuk Islam. Nah, supaya saya masuk Islam, saya bertanya, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja, Ustadz. Saya tidak minta saudari Mikana masuk Islam. Saya mendoakan itu pun bukan suatu kekuatan untuk sebetulnya enggak. Karena hidayah milik Sekarang Allah. sudah nyerah, giliran ditanya nyerah. Enggak, Ya, itu down. kuasa milik Allah. Hidayah milik Allah. Bukan kami. Padahal tadi semangat banget mengajak saya masuk Islam. Giliran ditanya, udah saya tidak puasa, saya tidak begini. Apa? Kamu tanya apa? Kuasa. Kamu tahu nggak, Aidil, kenapa saya menyembah Tuhan Yeshua HaMashiach? Karena hanya dia yang terbukti berkuasa atas segala sesuatu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun. Contoh apa? Membangkitkan orang metong, membelah laut. Dia telah terbukti memberikan pengampunan kepada umat manusia melalui darahnya yang suci, sehingga ketika dia mati dan bangkit pada hari ketiga, ada juga yang dibangkitkan umatnya. Dan juga itulah jaminan kebangkitan kita di hari kiamat, karena dia sudah terbukti berkuasa atas kematian dan sang maha pengampun. Amin. Itulah kenapa saya menyembah Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, ketika saudara di sini mengajak saya masuk Islam, di rumah saya sendiri saya diajak masuk Islam, tapi nggak apa-apa saudaraku, saya hargai. Nah, saya mau tanya, apa bukti kemahakuasaan Allah yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun, saudaraku? Silakan tunjukkan dalilnya, satu aja. Satu, Nabi Allah Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan, kamu bisa cari sendirilah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menghidupkan burung-burung yang sudah terlerai dengan izin Allah, kehendak Allah, izin Allah Ta'ala. Itu salah satu aja lah. Semuanya kalau Siapa bang? Nabi siapa bang? Bukan Nabi Isanya. Izin Bang Yoel, sebentar. Yang dia tanyakan, mukjizatnya Allah. Makanya saya tanya dulu sama si Mikana. Mukjizat itu, masa dikerjakan Allah atau dikerjakan Nabi atau Rasul? kuasa. Nah, kalau dia tanya Ya siapapun, itu kuasa kalau Allah. tanya, bentar dulu Mikana. Kalau kau tanya sama kuasanya Allah, yaitu apa? Kuasa Allah salah satu membuat perawan suci bisa melahirkan tanpa ada hubungan. Itu sudah selesai. Nah, satu, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan mukjizat membangkitkan orang mati dan burung-burung yang sudah terberai hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul itu kan ada mukjizatnya. Kalau kau katakan kuasa Allah, seorang perawan suci bisa melahirkan tanpa ada hubungan suami istri. Siapa yang melakukan itu? Kalau kau katakan Yesus, kalau dikatakan Yesus HaMashiach, saya akan mengatakan ini suatu kebotolan. Maaf Mikana, kenapa? Kalau dia Tuhan yang Maha Kuasa, ngapain dia menumpangkan dirinya di dalam rahim seorang perempuan yang dimana manusia itu diciptakannya? Ya, saya mau Hanya jawab itu. melahirkan dirinya. Saya mau jawab itu tadi Mbak, betul Iya. Mbak. Harusnya dia dengan kuasanya. Lebih hebat Allah saya. Lebih hebat Allah saya. Begitu loh. Jeda. Ada Tuhan yang bisa, apa dikatakan? Tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Herannya di Kristen yang memandang wajah Tuhan, Tuhannya yang matong. Udah belum? Oke. Silakan. Pertanyaan saya tadi apa? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Tadi Oke. saudari membawakan, sebentar, Ya, sabar. oke. Tadi saudari membawakan ada perawan suci melahirkan tanpa ada suami. Yes. Siapa itu? Siapa itu? Mbak Nora, Siapa itu? mau saya izin ya mau sholat ya. Oh ya ya. Oke, silakan. Terus? Siapa itu perawan itu yang melahirkan tanpa ada suami? Siapa namanya? Kan pertanyaan Siti saya, Maryam. apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh Siti orang Maryam. banyak? Siti Maryam. Yes. Siapa itu Siti Maryam? Anak dari Ali Imron yang ibunya namanya Siti Hana. Oh, Bangsa mana dia? Pernah disaksikan oleh orang banyak Bangsa atau kaum dikenali Lewi. orang? Loh, di Al-Quran Lewi, ada. Lewi berarti orang Israel. Loh, memang Israel. Sekarang saya tanya sama kamu. Sejak kapan? Saya sudah jawab. Sejak Nora, Mbak Nora, kata Mbak dulu. Nora, Mbak Nora keliling Sejak Israel. kapan ada orang Israel namanya Siti Maryam dan dia menyembah Allah? Nah, sekarang saya tanya. Yeshua HaMashiach itu dari mana? Artinya nggak ada dong buktinya ya. Oke, Saya nggak tanya, apa-apa. Yeshua HaMashiach dari mana? Yeshua HaMashiach adalah sang pencipta itu sendiri. Saya bertanya yang dia pernah berasal dari datang. mana? Saya bertanya dia berasal dari mana? Nggak berasal dari mana? Karena dia Tuhan sejak dalam kegagalan proses Ibunya 1 Bunda 17. Maria berasal dari mana? Kalau Bunda Maria, perawan Miriam itu orang Israel dari suku Yehuda.
Kalau Yeshua Hamasiah adalah sang pencipta itu sendiri. Gimana itu? Sabar. Gimana Jangan datanya Bunda panik Maria orang dulu. suci Yehuda? Sabar dulu, Mikana. Jangan Pakai panik data. dulu, Di mana? Nora. Kamu tunjukkan datanya di mana bahwa Bunda Maria itu orang Yehuda. Tunjukkan. Oke. Mana silsilahnya? Silakan. Di surat apa? Tapi mohon maaf, Mbak Nora kalau bilang Maryam itu dari suku Lewi yang memperanakan Isa, pusing 7 keliling. Mbak Nora itu cari di Israel Nah, nggak ada. sekarang bantu aja Mikana Pak Yoel, bantu aja Mikana kalau dia dari Yehuda. Oh, Silakan. ada. Ya tunjukkan di mana Iya. datanya, saya mau lihat. Mana tahu saya yang salah. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya, Santai dong. apa ya? Silsilahnya Yesus ya. Semangat Bunda Nora. Yeshua, woi. Semangat Bunda Nora. Oke. Yesua. Nanti sayang kali kalian kan bukan orang apa? Orang Yahudi. Orang kata Paulus yang mengaku menjadi Yahudi itu adalah jemaah iblis. Lukas 3 ayat 23 sampai 38 Tunggu itu sebentar. silsilah berdasarkan perawan Oke. Miriam. Oke, bacakan. Dan Yeshua sendiri berumur. Ya, Lukas 3 dibacakan dong. Mikana. Iya. Oke. Dan Yesus sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matatias, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matatias, anak Simei, anak Yusuf, anak Yehuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Siltiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yose, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Meleah, anak Mena, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, Daud itu adalah suku Yehuda. Oke. Nah, itu dalilnya. Itu keturunan dari siapa? Yusuf atau Perawan Bunda Maria? Miriam. Perawan Miriam. Itu tapi katanya Yusuf. Coba kau baca dari atas deh. Coba dari atas. Jangan dulu dia apa. Biar aja kamu dulu dibesarkan. Iya. Oke. Dari atasnya coba tadi. Dari atasnya. Oke. Dari 24 ya. Oke. Yusuf ini Yosef toh. Yosef Yusuf itu itu kan siapa? suku Yehuda. Yusuf suku Yosef Yehuda itu juga. perawan Bapaknya siapa? Itu Yusuf bapaknya siapa? itu suaminya si Maria, perawan Miriam. Katanya dari Maria. Gimana sih? Iya, ini kan silsilah. Loh. Saya tanya sekarang saya tanya bukan Yusufnya. Saya tanya ibunya. Kan Yesus kan bukan anak kandung dari Yusuf. Yesua namanya, Bos. Yusuf dan Maria Sekarang itu begini, suku sebentar, Pak Yehuda. Yoel, Yesua jangan- namanya. Pak Yoel, jangan campur dulu. Sekarang Yusuf ini ayah kandungnya Yesus atau bukan? Bukan ayah kandung, bukan. Terus Bukan. kenapa kok silsilah Yusuf? Loh kan ini berdasarkan dari perawan Miriam. Loh. Karena perawan Miriam sama Yosef itu suku Yehuda. Itulah dari digenapi mana kamu tahu nubuatan suku Yehuda? bahwa Dari mana kamu sang tahu? Mesias itu datangnya Jangan dari suku begitu, jangan Yehuda. dijelaskan. Oke, sekarang besarkan saya. Sekarang besarkan saya. Ya, Besarkan ya. saya tunjukkan data. Oke, saya tunjukkan data. Jadi di sana dikatakan Yusuf itu adalah anak dari Eli, benar? Benar? Bukan, Yusuf. Eli itu ayahnya perawan Miriam. Hah? Eli itu, iya. Coba kau buka Loh, kok ketawa pula? Ketawa. Buka lagi. Ketawa dia. Bagaimana mungkin Yusuf di situ dikatakan Eli? Kau bilang Eli bapaknya Maria. Iya, Eli Loh, itu buka lagi. bapaknya buka perawan lagi. Miriam. Nasab enggak? Mikana, Loh. buka lagi Mikana. Buka lagi. Besarkan dirimu. Coba kau Oke. tengok itu sisilah dari bin bapaknya. Bin ini. Gimana? bukan kayak gitu. Ih, Karena di Matius 1 sekarang coba kau buka baik-baik. Enggak mungkin ayat ya. 16 Yusuf itu ayahnya adalah Yakob, Loh. bukan Eli. Sekarang Eli itu siapa? Oke. bukan- Ayahnya perawan Miriam. Loh, dari mana? Ayahnya perawan Miriam. Yusuf. Sebab di Matius 1 di sini kalau Hey, Yosef itu ayahnya buka adalah Buka Loh, dulu. kok kamu ketawa-ketawa pula. Loh, kamu Di berpikir Matius dulu. 1 Kan dari ayat atas, 16 dari atas. Dari Yosef atas, itu dari atas. ayahnya adalah Yakub, bukan Eli. Lukas 3. Iya. Lukas 3. Nah, buka dari 24. Ayo, gimana? Nah, dari pada waktu Yesus mulai pekerjaannya,
menurut pendapat orang, ia anak Yesua Yusuf, namanya, anak panggil dong Eli. dengan benar namanya Besar, Yesua. besarkan. Iya, panggil Oke. Yesua. Nah, besarkan. Oke, dari atas, dari 23. Oke. Oke, coba berumur kira-kira ketika dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli, anak Matan. Sejak kapan di situ ada silsilah Bunda Maria? Ini Yosef ini suami Maria. Kalau anak Oke. Eli ini Oke. ya itu Nah, ayahnya besarkan saya. Miriam. Besarkan saya tunjukkan. Oke, ya, nih. Ya. Bentar, tutup dulu. Kamu kalau diskusi sama saya pakai terjemahan YLT3. Aduh, iya YLT3 tidak bos. sama juga. Sekarang begini, No, itu tidak sama. No, tidak berubah. Nah, saya nggak apa-apa, karena tunjukkan aja. Oke. Menurut mohon pendapat, maaf, Nora. sekarang begini, di sini Sebentar, sekarang sabar dulu dikatakan, Nora. Iya. Nora. Iya ini siapa? Sebentar dulu. Iya ini siapa? Iya, Yesua. Nah, sekarang di sini silsilah siapa? Di silsilah ibunya atau silsilah bapaknya Yusuf? Karena kamu harus tahu dulu. Nih, Yusuf sistem anak Eli. kekerabatan di Israel itu apa? Sistem patriark bukan matrilineal. Makanya disebutkan dulu anak Jelaskan Yosef. sama saya. Di sini yang Lukas 3 ini, Udah kita kasih tahu ya, terserah kamu percaya atau tidak. Yang penting sudah kita kasih tahu. Karena sistem kekerabatan di Israel itu sistem patriark bukan matrilineal. Sehingga nama perawan Miriam di situ tidak disebutkan. Jadi disebutkan dari suaminya. Terus kenapa kau mengatakan bahwa ini silsilah Maria? Karena di Matius 1 sudah silsilah dari Yosef. Dari Yusuf, yaitu suaminya Maria. Nah, Maria di dari Lukas suku 3 ayat mana? 23. Bentar dulu. Kalau Lukas Ya. 3 ayat 23 itu adalah silsilah dari perawan Miriam. Mana Kita sudah jelaskan nih. dari Maria? Di mana sebut nama Maria? Iya, kita Di mana? kan sudah saya jelasin sistem kekerabatan di Israel itu sistem patriark bukan matrilineal. Di sini Maria. Ini Iya, dikatakan Tuhan. ya. Makanya jangan kau begini Mikana. Oke, Kalau sama saya jadi- bisa gitu. Sudah kita jelaskan, kamu menerima atau tidak itu urusanmu. Loh? Loh, karena kita sudah kasih tahu. Nah, sedangkan kamu tadi bilang Siti Maryam itu adalah suku Lewi, sementara dia adalah orang Israel. Nah, sejak kapan ada orang Israel namanya Siti Maryam menyembah Allah? Di mana datanya? Saya minta di mana silsilahnya? Di mana? Kau harus buktikan sama Di saya. mana datanya Bahwa Siti Maryam? Ayo buktikan. Suku Lewi. Ya, di mana buktikan. datanya ada suku Lewi bernama Kamu Siti bisa Maryam, dia seorang buktikan silsilah perawan. Maria? Lalu dia mengandung bisa dengan buktikan kuasa nggak? Allah, artinya dia menyembah Allah. Nah, bisa tunjukkan dalilnya. Ada literasi dari Israel. Silsilah Maria kau tunjukkan sama Siti saya. Maryam, ada nama Siti Maryam menyembah Allah. Silsilah Hah? Maria. Nora, tadi yang saya tanya apa bukti kemakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Nabi Adam aja Tapi kamu bilang, Loh. Adam. Iya. Kalau Adam itu diciptakan oleh Allah, lalu kenapa justru kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitahu kepada dunia bahwa Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa yang menciptakan Adam. Di mana? Jadi kalian mau gugur, Sama saya. Tunjukkan sama saya Tuhannya. Sabar. Iya. Tunjukkan sama saya. Sabar. Tunjukkan sama saya di mana Tuhannya Musa yang namanya Yahweh atau tidak Yeshua HaMashiach yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Ya, Yahweh yang menciptakan Adam. Mana? Baik, bentar. Saya buka bahasa Ibraninya ya, saudaraku. Ya. Beresit 2 ayat 7 atau Genesis 7 verse ayat 7 ya, saudaraku. Kejadian 2 ayat 7. Oke. Wa Isaac Yahweh Elohim et ha Adam apa min ha Adamah wa ipah ba apau nismat hayim wahi ha Adam dan nefes hayah. Nah, artinya seperti ini ya. Saya buka terjemahan ILT3 karena ILT3 itu udah pas terjemahannya ya. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi yang menciptakan Adam itu adalah Yahweh Elohim. Elohim ini nama apa Tuhan? Ada gelar. Yahweh itu nama, Elohim itu gelar, sebutan. Oke. Bukan nama diri. Besarkan saya. Iya. Oke. Berarti Yahweh ini mana Yahwehnya? Yang mana Yahwehnya? Yang mana? Kejadian 2:7 Yahweh. Ya, yang mana? Yang mana? Ketika itu Yod-Heh-Vav-Veh. ketika itulah Tuhan Allahmu Dan Tuhan Allah- Yahweh, no.
bukan Allah. Dan Ya, Yahweh berarti Elohim Yahweh ya. berbentuk manusia. Iya, betul. Yahweh ya, oke. Yahweh itu nama Yahweh diri. ya. Yod-Heh-Vav Oke, itu nama betul diri. ya. Ya, dari Hebrew ya. Ya. Betul? Betul? Hebrew ya. Nah, di sini dikatakan, kalau terjemahannya dari TB, sabar dulu, saya tunjukkan. Itulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah di sini kalian katakan ganti dengan Yahweh, benar nggak? Bukan, itu terjemahannya distorsi. Sabar dulu. Ini Itu kalian kan nama ganti. Tuhanmu, Nama Nora. dulu. Iya, saya bilang ini kalian ganti dengan Yahweh kan? Ini kalian ganti No, dengan no, Yahweh. no. Sabar dulu, makanya sekarang saya tanya, yang mana Yahweh, yang mana Elohim? Itu Tuhan huruf besar semua. Nah, jadi ini yang Yahweh. Iya, Nah, ini Elohim. iya. Oke, kita kan tengok itunya sekarang. Nomornya ini ya. Oke. Oke ya. Kita lihat ini dulu Tuhannya. Nah, ini Tuhannya Yehova. Betul? Iya, Yod-Heh-Vav. Ah, ini Yehova. artinya gelar ya. Hah? Gelar, dia Tuhan. Oke. Sekali lagi Oh, ya. gelar. Oke. Nama bukan gelar. Ya Lah, Tuhan ya Tuhan gelar itu lah. Kalau Tuhan gelar. Gelar Tuhan gimana? Ya Tuhan Yehova gelar, itu Tuhan gelar, gelar. Tuhan gelar. Gelar. Tuhan. Nah, kita rujuk ke sini. Sekarang Elohim ini nama. Gelar, Elohim bukan nama. gelar. Nah, jadi pertanyaan generic saya name. sekarang, yang mana nama, yang mana gelar? Ini juga gelar ini. Ini dikatakan Tuhan ini, bukan nama juga. Tuhan tuh Tuhan. Tuhan. Oke. Gelar. Nah, tunggu dulu sekali sedikit lagi. Oh, ya udah. Nah, ini sekarang saya tanya lagi, Elohim ini nama apa gelar? Gelar. Nah, jadi siapa nama Tuhannya Musa? Baik, saya tunjukkan samamu. Yang tadi itu kan terjemahan Elai itu. Karena Tuhan itu memang gelar, bukan nama Kamu bilang diri. terjemahan Elai, kita ambil Hebrewnya. Sekarang Ya ini pertanyaan saya tunjukkan saya, yang Hebrew ini. Saya Sabar tunjukkan dulu, Nora cantik. sabar Sabar dulu, dulu. Nora cantik. Sekarang Nora saya cantik. tanya, Sabar, Yehova. Nora cantik. Nora cantik. Sabar. Di sini yang bahasa Ibrani toh udah ada analisis teksnya. Nah, kita akan ngeklik yang 3068 Yod-Heh-Vav ya. Apakah Ya. Yod-Heh-Vav ini nama diri proper name atau bukan? Nah, kita Oke. Yod-Heh-Vav part of speech itu proper name. Jadi itu proper name cantik, Yang mana? bukan Yang mana gelar. proper name? Yang mana? YHWH, Yod-Heh-Vav itu proper name. Nah, ini di sini. Lu kok ketawa? Lah piye toh, Mas? Saya sudah tunjukkan. Itu ternyata gelar, bukan nama. Oh, Tuhan tolong ampunilah Oh, dia. Tuhan. Cantik, Nora cantik di sini proper name. Makanya di sini berfirman sebentar dulu. Nah. Sebentar saya tunjukkan dulu dalilnya ya. Oke, ya sayang. Keluaran 3 ayat 14. Oke, Nah, di sini ayat 13-nya, makanya Nora cantik, kalau kamu diskusi sama saya, tolong unduh terjemahan ILT 3. Karena kami itu tidak menggunakan LAI. Sebab LAI itu banyak distorsi. Ini saya pakai Hebrew. Oke. Nah, di sini, di ayat 13-nya, Musa bertanya, dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Nah, Nabi Musa artinya bertanya siapa namanya ya. Oke. Ayat 14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Yod-Heh-Vav Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Oke. Nah, di sini ada 3 kali. Bentar, sabar dulu. Di sini ada 3 kali Bapak menyatakan namanya Yod-Heh-Vav ya, ayat 16. Kemudian di ayat 18 Yod-Heh-Vav ya. Makanya di Yesaya 42 ayat 8 Bapak berfirman, Ani Yod-Heh-Vav, Ani Yahweh atau Yehova, itulah namaku. Jadi Yod-Heh-Vav itu bukan gelar. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Oke, sebentar. Ya, terus lanjutkan. Lanjutkan dulu ceramahmu. Oh, oke, ya. Jadi Yod-Heh-Vav itu nama, dan saya akan tunjukkan lagi dalilnya di ayat yang lain bahwa Bapak berulang kali menyatakan namanya adalah Yahweh ya. Yod-Heh-Vav, bentar. Mana lagi ya? Dalilnya. Sebentar. Haleluya.
Karena Yod-Heh-Vav-He itu arti namanya adalah lihat tangan, lihat paku. Udah siap, biar aku tunjukkan juga dataku loh. Oke, sabar-sabar cantik. Oke, cantik. Nah, di mana? Yeremia 16 ayat 21. Oke. Yeremia Hmm. 16 ayat 21. Yes. Oleh sebab itu lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui waktu ini. Aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku. Dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yod-Heh-Vav-He. Wah, haleluya. Oke, itu dulu cukup ya. Ada 3 ayat. Bapak menyatakan namanya adalah Yod-Heh-Vav-He. Ya, silakan cantik. Besarkan saya dong. Bentar ya. Ini jaringan kita nih jaringan apa ini? BPJS memang. Iya, di sini hujan terus. Jadi wifi-nya kurang bagus. Oke. Tadi Ya, di kita tunggu. 42 nomor 8 aja ya. Ya, silakan. Gak usah terlalu banyak-banyak lah. Oke. Di sini ini kan dari ILT ya. ILT, ITL, ILT dengan ITL apa sih bedanya? Bukan Itu ILT 3. Yang ILT 3 Bukan, maksudku gini, bilanglah, jangan direvisi-revisi. Kasihan kami yang berdiskusi begini. Ada Kristen lain memakai yang terjemahan ini, ya kan? Nah, ini sekarang kita buka nih. Kalau ini kita baca aja dari sini ya. Aku Tuhan, itulah namaku. Kan begitu kan? Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain. Terus, atau kemasyuranku kepada patung ukiran. Nah, sekarang kita lihat. Ini katanya aku Tuhan. Ini merujuk kepada siapa tadi katamu, Mikana? Itu diterjemahkan dari nama Yod-Heh-Vav-He. Oke, Yod-Heh-Vav-He. Oke, saya terima. Oke. Ya. 03068. Oke, kita lihat ini ya. 03068. Ini merujuk kepada apa? Saya juga nggak tahu. Ini terjemahannya bagaimana sih sebenarnya nih? Ini gimana nih? Makanya Nora, aku ajarin kamu. Kamu download yang ini dong. Sabar, cantik. tunggu dulu. Oke, aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Aku ini merujuk kepada siapa, ya kan? Nih, tadi 03068. Ini merujuk ke Al. Sekarang ini. Nih, ini ada lagi. Nah, sekarang aku Tuhan Yod-Heh-Vav-He. Tetapnya Yehova. Di sini Yehova tetap Tuhan, bukan nama, tapi gelar. Jadi sebenarnya siapa nama Tuhannya Musa? Mikana. Ya ampun, masa dia bawa terjemahan yang begitu? Katanya Tuhan, Kan bukan nama. Sudah jelas toh, Yesaya 42:8 Bapak berfirman, Ani Yod-Heh-Vav-He, who sent me. Akulah Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Kan sudah jelas Bapak berfirman seperti itu. Izin. Bapak kan sudah jelas berkata seperti itu. Akulah Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Izin. Nora, Kan sudah saya jelas tambahkan itulah kamu namaku. satu ayat. Nah sedangkan kamu bawakan, bentar dulu Bang Yoel. Bang Yoel, dia bawakan, aku aja nggak pernah. Lu sabar Bang Yoel. Ini perempuan dengan perempuan. Nah, ini cantik dengan cantik. Sebentar Nora, sebentar. Kamu ini stuck di Musa. Sementara anak Adam itu sudah menyembah Yahweh. Kamu baca di Kejadian 4:26. Oke. Dan bagi Bukan, Set. bentar dulu Nora, saya ajarin kamu, jangan kamu bawakan yang Ini itu. siapa Kamu- bisa dengar Bang Yoel atau si Mikana cantik? Enggak, kau dengar dulu. Aku makanya dulu, saya kasih bentar tahu dulu kau. Bang Yoel, bentar dulu Bang Yoel. Bang Yoel, saya kasih tahu dulu sama dia. Ah. Nora Yes. cantik, kamu Yes. menggunakan aplikasi yang ini nih. Nih ya, mana nih ke belakang. Mikana. Kau tunjuk aplikasi. Sementara di sini Bukan. sudah aplikasi Alkitab Sabda. Loh, Gimana? aku aja nggak pernah menggunakan itu karena apa? Nggak cocok, terjemahan mereka itu nggak sesuai dengan original teks. Memo dong. Memo lah. Kan terjemahan toh bukan mereka yang nulis kitab. Oke, Nah, aplikasi ini mana? kamu unduh ini Bible Hub karena di sini akan ada nanti bahasa Ibraninya, yaitu yang jelas, analisis teksnya jelas. Nah, seperti di Wahyu Yesaya 42:8, nih saya tunjukkan ya, Yesaya 42. Nih, Yesaya Oke. 42. Oke. Bible Hub, download saudariku. Oh, lucu Mikana. Saudaraku yang cantik Kalau dan saya manis. download ini, saya masuk ke Tritunggal, nggak masuk yang ini. Sebentar. Yesaya 42:8 di sini sudah Ah. disediakan teks analisisnya sehingga kita mudah untuk mengerti. Oke. Ani Yod-Heh-Vav-He hu semi, kan jelas akulah Yang mana tuh? Yahweh, Yod-Heh-Vav-He Yod-Heh-Vav-He mana? itulah namaku. Nah, Mana ini nih? Yod-Heh-Vav-He. Coba klik. Kalau Ini ya? kita klik kan di 3068 ini, kan jelas di sini part of speech proper name. Proper name itu kan artinya nama diri. Jadi itu nama diri. Yod-Heh-Vav-He itu nama Sekarang diri. saya tanya. Kalau Sekarang di saya tanya.
sabda itu tadi tidak Sabda, lengkap. ini siapa yang pakai aplikasinya? Aku nggak pernah pakai itu. Nah, Betul. kalau saya diskusi sama Kristen yang lain, yang Tritunggal, nggak akan dia bilang, kau silakan diskusi sama Mikana, jangan sama kami. Nah, tiba sama kau, saya pakai Alkitab Sada, kau bilang lagi, Nora, kau download lah Bible. Iya, karena Lucu kalian ini. karena Bible Hub ini teks analisisnya itu lengkap. Kalau di sabda itu nggak lengkap. Bahkan Aduh. mereka itu mengubah nama Bapa Yotefafe menjadi Allah. Lah itu tidak boleh. Oke. Sebab Yotefafe itu nama diri, masa diubah jadi nama Allah? Makanya rata-rata orang Kristen di Indonesia itu menyembah Allah, sehingga Nah, mereka disebut Bang Yoel kasih Islam. ngomong dong, Islam Bang Yoel. penyembah Allah. Mereka Coba, Kristen Bang Yoel. tapi menyembah Gini Allah. Nora, Kan? gini Nora. Jangankan di Musa ya, Ya. anak Adam, keturunan Adam, Nah. dari keturunan Set, anaknya namanya Enos, dia udah bikin misbah di Kejadian 4:26, dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya, dan dia menyebut namanya Enos, maka orang mulai berseru, menyembah, ya, dalam nama Yahweh, ya, dalam nama Yahweh. Terus Bu Nora, Bu Nora ini kalau ini Tuhan ini kan, Elohim Yahweh ini adalah Elohim yang cemburu. Nggak mungkin dia boleh keturunan yang menembah namanya terus pakai ilah-ilah lain. Ini nih, dengar ya. Di Keluaran 34:14, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Oke. Karena Yahweh yang namanya cemburuan. Oke. Dialah Elohim yang cemburu. Jadi Bisa mana kasih mungkin? Oke. Mana mungkin ada Bang Yoel kalau- nabi, Bang Yoel kalau ngomong mana utusan. mungkin, jadi teringat lagu aku. Mana mungkin. Bukan, mana mungkin orang-orang Israel Yes. mereka menyembah ilah lain gitu loh. Oke. Ada Coba ilah misalkan lain gitu, nggak mungkin. Misalkan saya lagi Mikana, nanti kita Nggak mungkin. Assalamualaikum Bang John. Terus tunggu dulu. Terus Oke. Kristen yang Indonesia, terus mereka menyatut nama ilah lain. Bapak Yahweh ini dia bilang dia pencemburu. Aduh, jangankan Bapak Yahweh. Kekasih saya saja dengan suami saya kalau pacaran lagi, saya cemburu. Nah, pintar kau. Nora, kau sangat pintar, Nora. Jadi Sekarang, tidak Bapak mungkin. Abang Yoel, Nora, kau Abang sangat Yoel, pintar, sekarang Nora. yang mau saya tanya, yang mau saya buktikan di sini, siapa nama Tuhan yang Musa? Tolong besarkan saya. Saya satu data ini nanti ke Bang John Beleng. Nah, itu kan tadi dibilang Yahweh, Tuhannya Musa yang disembah oleh Musa, Abraham, Kejadian yang 4 disembah nomor oleh Abraham, 26 Ishak ya. dan Yakub. Ya, Kejadian 4 nomor 26. Ini di sini dikatakan ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, makanya saya bilang, nah kita kan kalau orang itu kan sama seperti kita baca dari sini, ini Hebrewnya. Nah, Tuhan ini merujuk kepada YHWH. Nah, di sini tetap saya bersikeras. Ternyata di sini dikatakan dalam EV-nya, Lord God, ini adalah gelar. Bukan Nora, bukan itu terjemahan, bukan Nora, bukan. Aduh, Mikana. Sis, Itu kasih bahasa nggak aslinya, lengkap. sis. Sama kau ya, saya download Itu ya. nggak lengkap. Itu nggak lengkap. Sis, kasih bahasa aslinya dia. Iya, tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa Yotefafe itu proper name. Kan sudah jelaskan itu namaku. Masa lagi dibilang gelar? Bapak saja sudah menyatakan itulah namaku. Lah, kalau itulah namaku artinya sudah proper name dong. Bukan generic name, bukan baru gelar. Nora bilang tadi kalau pasangan selingkuh dia cemburu kan? Ada Iya, nama lain di HP-nya Bukan cemburu dia kan? masalahnya. Bagaimana? Apalagi Elohim yang kudus, Elohim yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita. Dia udah ciptakan kita, terus dia udah selamatkan kita sebut nama lain lagi. Nah, cemburu, nggak boleh. Masalahnya buktikan sama saya nama Tuhan yang Musa gitu loh. Lah kita kan sudah tunjukkan Tadi sudah dalilnya. tunjukkan. Saya satu. Keluaran Lagi. 3, sebentar Ya. dulu, sebentar. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 ini saya tunjukkan lagi saudara-saudaraku ya. Saya tunjukkan lagi karena ini edukasi. Oke. Makanya aku suruh kamu download yang ini, kamu nggak mau. Padahal saya aja di handphone saya unduh loh Al-Quran. Ya, Saya baca-baca loh Quran lucu dulu. kau diskusi saya sama Tritunggal, mana masuk itu sama mereka. Oh, ini lucu. Nah, ayo lanjutlah. Nah, di ayat 13, Nabi Musa bertanya tentang siapa namanya. Nah, kalau orang Israel nanti bertanya siapa nama yang mengutusmu, makanya Bapa berfirman, dialah Eye Asir Eye yang ada dan yang ada. Itu sebutan bagi dia, karena dia maha segalanya. Kemudian, di ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yod-Heh-Vave Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku.
itulah namaku jelas. Jadi Yotevave ini nama. Sebagaimana juga tadi yang sudah dinyatakan oleh Bapak di Yesaya 42:8, Ani Yotevave Husemi. Akulah Yotevave, itulah namaku. Jadi jelas dijelaskan itu namanya gitu loh. Nggak usah lagi kita pusing. Jangan berdasarkan apa kata manusia, tapi berdasarkan apa kata Bapak dong. Saya satu ini besarkan saya terakhir ini mana Bang John nanti maju lanjut ya. Nah, sama seperti ini ya. Besarkan saya dulu mic. Nah, ini baru jelas kayak begini dong. Nah, ini kan disebut Inani anallah. Nah, di sini ada dikatakan, makanya dikatakan ini. Sesungguhnya aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Allah jelas adalah nama. Tiada Tuhan selain aku. Aku ini siapa? Ditanya Allah. Nah, kalau kamu katakan tadi di situ, kalau kita cari lagi, jadi begini, Allah, nama Tuhannya umat muslim. Tapi kalau saya download, yang kamu bilang itu tadi, aplikasi itu, saya ketemunya di situ proper. Tapi ketika saya menggunakan Alkitab Sabda, ternyata di situ generik. Jadi sebenarnya aplikasi ini yang benar yang mau dipakai yang mana? Ini maksud saya. Jadi karena begini sedikit lagi ya. Kristen ini kan ada banyak denom, ratusan ribu denom seluruh dunia. Ratusan ribu bayangkan. Nah sekarang denom yang ketika saya berdiskusi dengan kamu Mikana, saya harus mendownload yang itu. Ketika saya berdiskusi dengan Tritunggal, saya harus download yang ini. Bukankah kitab suci kalian satu? Oh tidak Nora, terjemahannya salah. Begini, harus balikan ke sini. Nah ini maksud saya. Tidak seperti di Al-Quran. Kamu cari pun Al-Quran tahun berapa? Merujuknya ke... Sabar sebentar Bang Yoel, sabar dulu Bang Yoel ini nafsu kali, sabar lah. Bukan Nora, maksudnya begini Nora. Sabar dulu saya terakhir ini, saya selesaikan kita merujuknya ke bahasa aslinya saja, Ibrani. Saya selesaikan dulu, abangku Bang Yoel saya selesaikan dulu. Siap. Oke, teman-teman. Jadi maksud saya begini, ya kita cari pun di dalam Al-Quran tahun berapapun, tetap originalnya dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, tapi kalau kita mencari di terjemahan revisi tahun ini akan berbeda. Ini maksud saya. Gitu loh. Paham ya? Tapi nanti saya dapat. Apa namanya tadi? Apa namanya tadi? Nora, Taha 14 itu justru di mana di situ Allah berkata itu nama? Enggak ada. Tapi kamu menafsir sendiri itu nama. Di mana di situ dikatakan aku Allah itulah namaku? Ada? Kan enggak ada. Loh. Sekarang saya tanya, sesungguhnya di mana di situ ada nama? Sabar dulu. Sungguh aku ini Allah. Sesungguhnya selain aku. Nah, di mana di situ nama disebut nama? Karena di situ dinyatakan itu namanya enggak ada. Oke, sekarang kita buka ya. Oke. Nah, sesungguhnya aku ini siapa? Ini saya tunjukin nih. Nah, di mana di situ dikatakan itu nama? Toha 14. Kau lihat, coba. Di mana di situ dikatakan itu nama? Toha 14 ada Allah nggak di situ nama? Allah ada nggak? Iya. Sungguh aku ini Allah. Bukan di mana dikatakan itu namanya? Original. Ini nih. Dulu. Enggak besarkan dulu. Kami baca dari sebelah kanan. Iya nih. Mana? Coba besarkan. Iya ini. Nah, saya buka aja dari sinilah. Innani anallahu. Coba buka. Itu sebelah kanan. Ya kan ini. Innani anallahu. Bukan di atas original. Ya ini toh. Udah kata Allah situ. Kan di sini ada dijelaskan cara bacanya toh. Di atasnya jangan. Saya tidak mau. Yang mana? Nah, yang mana? Yang ini. Ke kanan. Nah, ini sudah. Itu innani besarkan dulu. Coba di zoom. Arabnya di zoom bisa nggak? Nah, innani anallahu. Coba, ada Allah nggak di situ? Iya, ada Allah. Di mana di situ dikatakan nama? Di mana? Allah itu siapa? Iya, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Di mana di situ dikatakan nama ya Tuhan? Di mana di situ dikatakan nama? Originalnya. Iya, originalnya pun nggak ada. Apa nama dalam bahasa Arab coba? Apa nama dalam bahasa Arab? Nggak ada nama di situ. Saya jadi besarkan. Minta tolong Mikana, saya jadi besarkan. Nggak ada nama di situ. Loh, sekarang nih, saya aja dulu dibesarkan. Oke, nggak ada ya, nggak ada nama di situ. Nggak ada dikatakan itulah namaku, nggak ada. Kalau di Yesaya 42 jelas. Saya tanya, lo besarkan Ani Yotevave Husemi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Jelas itulah namaku. Nah, kalau ini cuma Anani Anallahu. Tunggu dulu sebentar. Akulah Allah. Lalu di mana di situ pernyataan keterangan itu nama? Ini siapa? Ya itu Allah. Nah, Allah itu tapi apa? di mana Allah berkata itu nama? Di mana di situ Allah berkata itu nama? Allah, jangan kau begitu. Allah ini siapa?
sesembahan Tuhan negeri Mekah. Lah, sesembahan Tuhan negeri Ini Mekah. siapa? Itu Oke. adalah nama Di sini sesembahan ya, Tuhan sebentar. negeri Mekah. Sebentar. Ah. Nah, sebentar. Kita cari nih ya. Kita gunakan Allah ini. siapa ya? Saya jawab dong. Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. ya udah bahasa Arab ini digunakan ke umat. Ya itu juga nama Tuhan kalian. Oh, ya Tapi gini. Tapi di ayat 14 itu tidak ada menyatakan nama Allah. Dan saya mau tanya dulu Nora, bentar. Taha 14 itu perkataan siapa kepada siapa? Perkataan Allah Allah. kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberitahukan kepada manusia sebentar. Agar Nabi Muhammad memberitahukan kepada manusia ada Tuhan yang harus disembah yang bernama Allah. Makanya tertulis itu, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah memperkenalkan namanya langsung kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Yang tadi saya cari ternyata Yehova di situ bukanlah proper name, bukanlah nama, tetapi dia generik Tuhan, bukan nama. Coba kamu baca ayat mulai ayat 9. Bukankah ini perkataan Allah kepada Musa? Nah, coba kamu baca dulu mulai ayat 9 sampai 14. Kan, oke. Kalau kau merujuk kepada ayat 9, berarti Tuhannya Musa adalah Allah. Nah, ini dia mau saya tanya. Apakah tulisan di dalam kitabmu ini sesuai dengan Tuhannya Musa. historikal Nabi Musa? Bentar dulu. Oke. Nabi Musa itu kan orang Israel toh? Oke, Nabi Musa dalam kitabmu kan orang Israel. Nah, apakah Nah, isi kitabmu ini sesuai dengan historikal Nabi Musa menyembah Allah? sebentar, sabar Sungguh dulu. nekat, saudaraku. Oh, sebentar. Nah, Oke. apakah sesuai dengan historikal Bentar. Nabi Musa? Bentar. Apakah Nabi Musa orang Israel pernah menyembah Allah? Lah, kau Ada literasinya dari orang Israel. Nabi Musa itu menyembah sabar Allah. dulu, Mikana, sabar Ah. dulu. Tadi yang kau buka itu Toha ayat 9. Taha ayat 9 sampai 14 itu kan berhubungan. Kronologinya kan dari situ sampai dari ayat 9 itu perkataan Allah kepada Nabi Musa. Nah, Bukan ya, berarti tuh sebentar. coba baca dulu mulai ayat 9, baca dulu dong. Baca mulai ayat 9. Sabar. Baca. Tenangkan rohnya. Baca mulai dari ayat 9. Sabar. Iya, sabar. Nah, ini Nah, itu perkataan siapa kepada siapa? Baca. Gimana saya Silakan. mau jelaskan kalau kau sebenarnya Enggak usah dijelasin, baca aja dari ayat 9. Sabar dulu. Sabar. Baca mulai dari 9. Kenapa kamu takut membaca isi kitabmu? Baca ini loh. Lo sabar dulu nih, dikatakan ini ya. Sebentar, nih. Apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa? Kisah Musa. Nah, berarti Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Musa. Sabar. Ingatlah ketika dia Musa melihat api lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk tempat itu. Sebentar. 12. Oke. 12. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompamu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci yaitu Tua. Baru ke-14. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Itu 13. Nah, sekarang 14. Baru Allah kenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah padaku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Berarti Allah memperkenalkan kepada Musa siapa Tuhannya Musa. Berarti yang sebenarnya Musa telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena diceritakan kepada Nabi Muhammad. Apakah sudah kuceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang Musa? Ternyata Allah sudah memperkenalkan dirinya juga kepada Musa bahwa Tuhan yang sembahnya lah Allah. Sekarang tunjukkan sama saya, nanti sama John Beleng saja. Di mana Tuhannya Musa memperkenalkan dirinya berupa nama. Silakan. Oke. Karena saya mau izin mundur dulu. Ya, apakah info atau kisah ya yang ditulis dalam kitabmu ini sesuai dengan atau valid dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa orang Israel bahwa ketika dia berjumpa sama Tuhan itu adalah Allah? Apakah sesuai? Karena isi kitabmu di Taha 9 sampai 14 itu kisah tentang Nabi Musa. Kisah tentang Nabi Musa. Jadi, ya, tulisan dalam kitabmu ini kan mirip yang tertulis di Keluaran 3. Bahwa Nabi Musa berjumpa sama Bapa di Gunung Horeb. Disuruh tanggalkan kasutnya karena tanah yang dia pijak itu kudus. Sebab ada Bapa hadir di situ. Tetapi di kitabmu malah yang berfirman adalah Allah. Sementara dalam tulisan Nabi Musa itu sendiri, dia itu berjumpa sama Bapa Yod-Heh-Vaveh, Elohimnya Abraham, Isa, dan Yakub. Bukan berjumpa sama Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah isi kitabmu ini yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa valid atau akurat dengan apa yang dialami Nabi Musa? Hah? Valid? Jadi Akurat? Lo jawab, jangan ketawa mulu. salah. Hah? Apakah info kitabmu ini akurat? Apakah info Jadi Al-Quran kitabmu itu ini menceritakan akurat dengan ulang nih kisah karena historikal kejadian di Nabi masa Musa? lampau. Jadi gini, Ah. Oke, Oke, jelasin. Al-Quran Bang John, Tunggu John, saya izin turun dulu. Saya izin turun dulu.
Pamit saya. Tunggu Nora, tunggu sebentar Nora. Tunggu sebentar. Bang Yohan, jangan kau terlalu nafsu sama saya mau turun lagi sama Bang John Beleng. Iya, si Nora takut dia. Tunggu Jangan dulu. takut, saya ada temu janji dulu. Oh, mau temu Tapi sama sebentar Buddha. saja, ayat pendek saja, ayat pendek saja. Apa Pak Yoel? Ini Bapak Yoel nafsu kan sama saya toh. Besok saya masuk. Bu Nora, Mas John Beleng-Beleng. Ini Bapak Yahweh ini kasih tahu Musa, kau jangan sembah ilah lain sebab aku ini pencemburu. Aku terus cemburu. Tahu-tahu nanti diberitahu di tempatmu nama lain. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Itu Ya sangat betul, tidak nggak mungkin Nabi Musa itu menyembah Allah. tidak mungkin. Terus Aku jadi teringat lagu Bapak Yoel. Mana pesan mungkin? Nora, tidak mungkin pesan baru disampaikan Bapak Yahweh bilang, oh saya ganti nama. Tidak mungkin. Mana mungkin? Iya, karena Allah itu adalah masa sembahan penduduk negeri Terus Mekah. dia bilang, Bapak Yoel jangan panjang ya, saya mau tutup. Sementara Bapak Yotefafe melarang. Cemburu. Dia Bapak tidak Yoel, boleh menyembah Bapak ilah Yoel. lain. Dia Elohim yang cemburu. Itu dia bilang cemburu. Terus dia ancam Sabar dulu lagi. ya John ya. Terus Sabar ini Nora, Bapak dia Yoel. ancam lagi. Ada ayat lain nih. Ketika kau menyembah ilah lain, kau binasa. Ada ayat lain. Dia ancam, kau binasa. Udah Iya, Bapak Yoel, makanya betul. Nora, nggak mungkin Nabi Musa orang Israel menyembah Allah. Udah dia Nggak bilang mungkin, gua Nora. cemburu. Orang itu Dia kalau menyembah imam Bapak di bangsa lain, dia Yotefafe, bilang, Yahweh dia bilang Elohim apa? yang Maha Kuasa, Nora. Kau akan binasa. Kalian dua yang ngomong mana yang bisa dengar? Kalian dua yang ngomong mana yang bisa dengar? Oh, saya kepala ya Bapak Jadi Yoel. nggak mungkin Bu Nora. Jadi Bu Nora itu punya ilah lain. Kami punya ilah itu namanya Yotefafe, Iya, udah. Yahweh Yesua. Oke Pak Yoel, izinkan dulu saya ngomong. Saya mau undur diri karena saya ada temu Boleh. janji. Boleh, Ya. boleh, siap. Insya Allah kita Tetapi diskusi Bu Nora lagi pesan saya, nama ilah kita beda ya. Nama ilah kita beda, tidak sama. Tidak sama. Yap. Tidak sama. Ya, oke, makasih Nora cantik, makasih. ya. Oh, Ya, makasih, Nora cantik. Kalau Ya, malam. mungkin dengan Kristen lain mungkin sama ilmu, tapi dengan kami ilah beda, kita ilah beda.